Silakan subscribe, klik tombol lonceng, dan jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Silakan disimak materinya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menganalisis cabang biologi beserta manfaatnya bagi manusia dan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat memahami prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi berdasarkan objek dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Pada saat kita sakit misalnya, dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kehidupan kita itu selalu berhubungan dengan biologi. Lalu apa sebenarnya biologi itu? Nah, pada bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai hakikat biologi sebagai ilmu sains, berbagai hal yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan biologi, ruang lingkup biologi, dan objek kajian biologi, serta ragam berbagai permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. 1. Biologi sebagai sains. Sains atau science berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Sains memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Rasional. Artinya, sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia atau dalam artian bukan tahayul. 2. Objektif. Artinya, sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. 3. Empiris. Artinya, sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. 4. Akumulatif. Artinya, sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. 2. Pengertian dan cabang biologi. Biologi merupakan bagian dari sains. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme, baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Makroskopis di sini maksudnya adalah organisme yang dapat dilihat dengan kasat mata, sedangkan mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, atau ketika kita ingin melihatnya maka harus dengan bantuan mikroskop. Berikut adalah cabang-cabang ilmu biologi. A. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup bagian dalam. B. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur tubuh makhluk hidup bagian luar. C. Anestesi adalah ilmu yang mempelajari pembiusan atau penghilangan rasa sakit yang berhubungan dengan operasi atau pembedahan. D. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. E. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. F. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. G. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pewarisan sifat pada makhluk hidup atau organisme kepada keturunannya.
3. Peranan biologi. Adapun peranan biologi dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. A. Bidang kedokteran. Adapun peranannya yaitu 1. Sebagai teknik pembuatan bayi tabung. Yang kedua, sebagai metode keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, sebagai cangkok organ. Yang keempat, sebagai bedah plastik. Dan yang kelima, sebagai terapi gen. B. Dalam bidang farmasi, adapun peranannya yaitu 1. Sebagai pembuatan vaksin. 2. Sebagai antibiotik bakteri dan virus. Yang ketiga, yaitu sebagai hormon insulin buatan. Dan yang terakhir sebagai obat-obatan modern maupun tradisional atau dalam bentuk jamu. C. Bidang teknologi pangan. Adapun peranannya yaitu 1. Sebagai pembuatan keju. 2. Sebagai pembuatan nata de coco. 3. Sebagai pembuatan yogurt. 4. Sebagai pembuatan protein sel tunggal atau PST. Dan yang terakhir sebagai pembuatan tempe, oncom, dan tape. D. Dalam bidang pertanian, adapun peranannya yaitu 1. Sebagai penemuan bibit unggul. 2. Sebagai tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika. 3. Sebagai teknologi hidroponik. 4. Sebagai kultur jaringan. C. Dalam bidang industri, adapun peranannya yaitu dalam teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. F. Dalam bidang peternakan, adapun peranannya yaitu 1. Dalam proses cloning atau untuk hewan. 2. Dalam proses inseminasi buatan. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan hewan ternak yang bermutu unggul atau memproduksi susu, daging, atau telur yang berkualitas tinggi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. G. Dalam bidang perikanan, yaitu memiliki peran sebagai budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan mas. H. Bidang pengolahan lingkungan hidup, yaitu memiliki peran sebagai pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, serta berperan dalam menguraikan tumpukan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. 4. Kerja ilmiah. Produk-produk sains yang berupa fakta, prinsip, model, hukum, dan teori biologi dihasilkan oleh para ilmuwan biologi melalui kerja ilmiah. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kerja ilmiah. Kerja ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. A. Sikap ilmiah. Banyak ilmuwan biologi yang telah menghasilkan produk sains. Ilmuwan-ilmuwan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Antony van Leeuwenhoek, merupakan orang pertama yang berhasil menemukan organisme menggunakan mikroskop hasil ciptaannya. Beliau menemukan sel, yaitu pada sel gabus pada tumbuhan. Kemudian ada Alexander Fleming yang berhasil menemukan antibiotik. Ian Wilmot melalui penelitiannya, ia berhasil melakukan cloning sehingga menghasilkan domba Dolly. Yang terakhir ada Gregor Mendel yang telah menemukan prinsip-prinsip genetika. Selanjutnya, seorang ilmuwan harus memiliki sikap berikut. 1. Peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam. 2.
Tidak percaya pada tahayul yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. 3. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 4. Memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. 5. Berpikir logis, terbuka, serta mau menerima kritik dan pendapat oleh orang lain. 6. Jujur dan objektif terhadap penelitian yang dilakukan, artinya adalah bukan hasil rekayasa. 7. Teliti, tekun, dan tidak putus asa ketika melakukan penelitian. 8. Optimis terhadap keberhasilan penelitian. 9. Bersikap hormat terhadap peneliti lainnya atau orang lain. 10. Menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. B. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses atau inquiry approach adalah suatu cara yang diterapkan pada siswa agar siswa dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuannya. Pendekatan keterampilan proses meliputi 1. Klasifikasi objek adalah kegiatan mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. Klasifikasi bertujuan untuk menyederhanakan objek sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengadakan penelitian tentang pengaruh penggunaan formalin terhadap mamalia, maka Anda tidak perlu melakukan uji coba pada semua jenis mamalia. Akan tetapi, Anda cukup menggunakan salah satu jenis mamalia yang mewakilinya, misalnya tikus putih. 2. Mengajukan pertanyaan. Ide penelitian bisa muncul dari rasa ingin tahu yang tinggi. Sejumlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan merumuskan masalah yang merupakan langkah awal dalam penelitian ilmiah. 3. Melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat. Kemudian, data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan itu dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah bunga mawar merah lebih harum dibandingkan bunga mawar putih. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, suhu udara di lokasi MAN 1 Muaro Jambi adalah 25 derajat Celcius. 4. Menyajikan data. Agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain, data hasil pengamatan atau observasi sebaiknya disajikan secara ringkas dan sistematis. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel angka dan grafik. 5. Menafsirkan data. Memberikan arti atau makna pada data hasil pengamatan. Dalam menafsirkan data, diperlukan suatu acuan, misalnya teori yang sudah ada atau kejadian lainnya. 6. Memprediksi dan memperkirakan data. A. Memprediksi. Memprediksi adalah membuat dugaan berdasarkan logika. Contohnya, ada seorang anak yang sudah berusia 18 tahun, tetapi badannya pendek seperti anak berusia 8 tahun. Kedua orang tua anak tersebut terlihat normal. Prediksi yang akan dibuat misalnya,
Saat masih kecil, anak tersebut mungkin kekurangan gizi dan sering menderita sakit sehingga badannya terlihat lebih pendek dari usianya atau dapat dikatakan ukuran tubuhnya tidak sesuai dengan usianya. B. Memperkirakan. Memperkirakan adalah membuat dugaan mengenai suatu kejadian yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Contohnya adalah prakiraan cuaca. 7. Identifikasi variabel dalam percobaan. Dalam percobaan terdapat dua kelompok perangkat percobaan, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol merupakan perangkat percobaan yang tidak diberi perlakuan. Sedangkan kelompok eksperimen merupakan perangkat percobaan yang diberi perlakuan tertentu. C. Metode ilmiah. Metode ilmiah bahkan cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Menemukan dan merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi atau data-data. 3. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara. 4. Melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. 5. Mengolah hasil percobaan atau analisis data. 6. Membuat kesimpulan. 7. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak. 5. Tata tertib penggunaan laboratorium. A. Gunakan baju khusus praktikum. B. Membawa alat atau bahan yang berhubungan dengan praktikum. C. Jangan memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan dalam praktikum. D. Tidak makan dan minum di dalam laboratorium. E. Mengambil jumlah zat sesuai dengan yang diperlukan atau jangan berlebihan. F. Setelah selesai praktikum, bersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. G. Pisahkan sampah padat dan sampah cair. H. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dikembalikan ke dalam botol asal zat tersebut. I. Sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam laboratorium. 6. Langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. A. Keselamatan kerja. Hal-hal berikut perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan kerja di dalam laboratorium. 1. Sebelum praktikum, sebaiknya minum segelas susu. Hal ini berfungsi untuk menetralkan tubuh kita. 2. Gunakan penutup hidung dan mulut atau masker, kacamata, serta sarung tangan saat mengambil zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, gunakan alat bantu seperti pipet tetes, pipa kaca, sendok, plastik, atau pinset untuk mengambil zat atau bahan. Yang keempat, hati-hati saat membawa alat praktikum yang terbuat dari kaca. Yang kelima, jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. Yang keenam, gunakan obat-obatan P3K jika ada yang terluka. Yang ketujuh, segera muntahkan apabila ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Jangan mencium zat kimia secara langsung. Yang kesembilan, arahkan mulut tabung menjauhi badan ketika memanaskan zat di dalam tabung reaksi. Yang kesepuluh, jika terjadi kebakaran, segera padamkan api dengan pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Yang terakhir, cucilah tangan dengan sabun setelah selesai praktikum. Pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium.
Jika terjadi kecelakaan kerja di laboratorium, perlu dilakukan pertolongan pertama sebelum diberi tindakan medis lanjutan yang diperlukan. Yang pertama, keracunan melalui mulut. Jika zat hanya sampai di mulut, segera kumur sebanyak-banyaknya. Jika zat tertelan, segera muntahkan. Jika tidak bisa muntah, pancing dengan minum segelas air yang dicampur dengan 2 sendok teh garam dapur, atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan hingga dapat muntah. Keracunan zat melalui hidung. Bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar. Jika penderita tidak bisa bernapas, maka berikan napas buatan. Jika mata terkena percikan kimia, segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, luka karena panas. Luka karena panas dapat terjadi akibat kontak langsung dengan api, gelas, atau logam panas. Jika kulit terlihat hanya memerah, olesi dengan salep. Jika kulit sampai merasa nyeri, kompres dengan air es secepatnya dan bawa penderita ke dokter. 7. Membuat laporan praktikum. Laporan praktikum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu laporan sementara dan laporan resmi. Laporan sementara dibuat langsung pada saat praktikum, baik secara individu ataupun kelompok. Laporan sementara bertujuan untuk melaporkan data-data hasil pengamatan yang diperoleh. Unsur-unsur laporan sementara antara lain identitas siswa, judul kegiatan, tujuan kegiatan, hasil dari pengamatan, dan tanda tangan guru pembimbing. Sedangkan laporan resmi dibuat secara lengkap setelah selesai praktikum. Unsur-unsur laporan resmi meliputi identitas siswa atau kelompok, judul kegiatan, tujuan kegiatan, landasan teori atau teori singkat, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, jawaban pertanyaan, grafik atau diagram, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran atau dokumentasi. Ini adalah contoh laporan praktikum. Delapan. Objek dan ragam permasalahan biologi. A. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Tumbuh dan berkembang. 2. Bergerak. 3. Bernapas atau melakukan respirasi. 4. Memerlukan makan dan minum atau nutrisi. 5. Melakukan metabolisme atau ekskresi. 6. Berkembang biak atau bereproduksi. 7. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. 8. Beradaptasi dengan lingkungan. B. Objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. 1. Molekul adalah sekumpulan 2 atom atau lebih yang saling berikatan satu sama lain. 2. Sel adalah satuan kehidupan terkecil dari suatu makhluk hidup. 3. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan memiliki fungsi tertentu. 4. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. 5. Sistem organ adalah beberapa organ yang memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya, silakan disimak pada layar yang ada.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga mudah untuk dipahami dan semangatlah dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng.